Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai auditing the transaction cycles, auditing production cycle atau audit terhadap siklus produksi. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yaitu Eksa Muflihuriski dan juga Poppy Ardila. Yang pertama yaitu audit terhadap siklus produksi, pengujian pengendalian. Deskripsi siklus produksi. Siklus produksi terdiri dari dua transaksi yaitu transaksi manufaktur dan aktivitas perhitungan fisik sediaan. Jaringan prosedur yang membentuk transaksi manufaktur antara lain, yang pertama prosedur order produksi, yang kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat, prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, prosedur pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik dan kos produksi selesai. Yang keenam, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Jaringan prosedur yang membentuk aktivitas perhitungan fisik sediaan adalah 1. Prosedur penghitungan fisik, 2. Prosedur komplikasi, 3. Prosedur penentuan kos sediaan, 4. Prosedur adjustment kos sediaan. Tujuan audit terhadap siklus produksi. Yang pertama ada kelompok asersi, yaitu keberadaan atau keterjadian. Tujuan audit terhadap golongan transaksi, yaitu transaksi manufaktur yang dicatat mencerminkan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dikonsumsi dalam produk selama periode yang diaudit. Untuk tujuan audit terhadap saldo akun, yaitu sediaan yang dicantumkan dalam neraca secara fisik ada pada tanggal neraca. Kos produk yang dijual mencerminkan kos produk yang dikirimkan kepada customer selama periode yang diaudit. Untuk poin kedua yaitu kelengkapan. Untuk tujuan auditnya yaitu semua transaksi manufaktur yang terjadi selama periode yang diaudit telah dicatat. Untuk tujuan audit terhadap saldo akun yaitu sediaan mencakup seluruh bahan baku, produk, dan bahan habis pakai yang ada pada tanggal neraca. Kos produk yang dijual mencakup kos semua produk yang dijual selama periode yang diaudit. Hak dan kewajiban. Entitas memiliki hak atas sediaan sebagai akibat transaksi manufaktur yang tercatat dalam periode yang diaudit. Entitas memiliki hak legal atas sediaan yang ada pada tanggal neraca. Penilaian atau alokasi. Semua transaksi manufaktur telah dicatat dalam jurnal, diringkas, dan diposting ke dalam akun dengan benar. Entitas memiliki hak legal dan atas sediaan yang ada pada tanggal neraca. Kos produk yang dijual mencerminkan penerapan metode kos yang konsisten. Penyajian dan pengungkapan. Rincian transaksi manufaktur mendukung penyajian akun yang berkaitan dalam laporan keuangan, baik klasifikasinya maupun pengungkapannya. Sediaan dan kos produk yang dijual telah diidentifikasi dan diklasifikasi dengan semestinya dalam neraca. Pengungkapan memadai telah dibuat berkaitan dengan sediaan. Berikutnya yaitu perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus produksi. Kerangka perencanaan. Siklus produksi terdiri dari dua sistem informasi akuntansi untuk menyelenggarakan dua transaksi yang berkaitan dengan produksi perusahaan. Pembahasan perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus produksi ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi manufaktur. Yang kedua, perancangan program audit untuk pengujian pengendalian, yaitu aktivitas perhitungan fisik. Uraian tentang perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap berbagai transaksi yang membentuk siklus pengeluaran dibagi menjadi beberapa tahap berikut ini. 1. Fungsi terkait, 2. Dokumen, 3. Catatan akuntansi, 4. Bagan alir sistem informasi akuntansi, 5. Salah saji potensial, aktivitas pengendalian yang diperlukan, dan prosedur audit untuk pengujian pengendalian yang dapat digunakan oleh auditor. 6. Penjelasan aktivitas pengendalian yang diperlukan. 7. Penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi yang bersangkutan.
8. Penjelasan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi manufaktur. Fungsi yang terkait, transaksi manufaktur terdiri dari berbagai transaksi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Berbagai fungsi yang terkait dalam transaksi manufaktur berada di tangan unit organisasi berikut ini. Untuk nama fungsi, 1. Fungsi penjualan berada di unit bagian penjualan. Yang kedua, fungsi otorisasi di Departemen Produksi. Yang ketiga, fungsi produksi di bagian produksi. Yang keempat, fungsi perencanaan dan pengendalian produksi berada di bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi gudang pada bagian gudang. Fungsi akuntansi biaya pada bagian akuntansi biaya. Fungsi akuntansi umum ada pada bagian akuntansi umum. Fungsi penjualan yaitu melayani order dari customer berdasarkan sediaan produk jadi yang ada di gudang. Fungsi otorisasi produksi yaitu bertanggung jawab untuk membuat perintah produksi bagi bagian yang ada di bawahnya yang akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Fungsi produksi yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan produksi sesuai dengan surat order produksi yang diterima dari Departemen Produksi dan daftar kebutuhan bahan serta daftar kegiatan produksi yang melampiri surat order produksi tersebut. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi juga bertanggung jawab untuk membantu Departemen Produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk melayani permintaan bahan baku dan bahan atau barang yang lain yang disimpan di gudang. Fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, dan biaya non-produksi ke dalam buku pembantu biaya. Fungsi akuntansi umum bertanggung jawab untuk mencatat transaksi terjadinya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya non-produksi ke dalam jurnal pemakaian bahan baku dan jurnal umum. Catatan akuntansi yang digunakan dalam transaksi manufaktur, yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku, yang kedua, jurnal umum, yang ketiga, register bukti kas keluar, yang keempat, kartu kos produk, yang kelima, buku pembantu sediaan, yang keenam, buku pembantu biaya. Alir sistem informasi akuntansi manufaktur. Gabungan jaringan prosedur bagian alir sistem akuntansi. 1. Prosedur order produksi untuk mengkoordinasikan kegiatan pengolahan produk guna memenuhi pesanan pembeli atau kebutuhan produk untuk jangka waktu tertentu. 2. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. 3. Prosedur pengembalian barang gudang. 4. Prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung. 5. Prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. 6. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. 7. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Mbak Poppy. Aktivitas pengendalian yang diperlukan dalam transaksi manufaktur. Yang pertama, pemisahan fungsi akuntansi biaya dari fungsi produksi, fungsi gudang, dan fungsi yang menganggarkan biaya. Yang kedua, pemisahan fungsi gudang dari fungsi produksi. Yang ketiga, surat order produksi otorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang keempat, daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengendalian produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kelima, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang keenam, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang ketujuh, penggunaan tarif biaya overhead pabrik untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk.
Selanjutnya yaitu surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial, bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Yang ke-10, penggunaan kartu kas produk untuk mencatat cash produk yang diproduksi. Yang ke-11 yaitu penggunaan laporan produk selesai untuk penyerahan produk selesai dari fungsi produksi ke fungsi gudang dan untuk dasar pencatatan kos produk jadi dalam buku pembantu sediaan. Selanjutnya yaitu secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya di dalam buku besar. Selanjutnya penggunaan panduan akun dan pelaporan biaya produk dan pada waktu yang tepat. Penjelasan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi manufaktur. Kartu kos produk yang dipilih kemudian diperiksa mengenai 1. Surat order produksi yang melampirinya. 2. Otorisasi yang tercantum di dalam surat order produksi. 3. Daftar kebutuhan bahan makanan yang melampirinya. 4. Daftar kegiatan produksi yang melampirinya. 5. Bukti permintaan dan pemakaian barang untuk pemakaian bahan baku yang bersangkutan. 6. Kartu jam kerja dan tarif upah yang dipakai. 7. Bukti memorial yang bersangkutan dengan pembebanan biaya overhead pabrik. Rancangan program audit untuk pengujian pengendalian aktivitas penghitungan fisik sediaan. Fungsi yang terkait. Berbagai fungsi yang terkait dalam aktivitas perhitungan fisik persediaan berada di tangan unit organisasi berikut ini. Nama fungsi yaitu fungsi penghitungan fisik, unit organisasi pemegang fungsinya tim penghitungan fisik persediaan. Yang kedua, fungsi akuntansi biaya, unit organisasi pemegang fungsinya yaitu bagian akuntansi biaya. Nama fungsinya yang ketiga yaitu fungsi akuntansi umum, unit organisasi pemegang fungsi yaitu bagian akuntansi umum. Tim penghitung fisik sediaan. Tim yang terdiri dari fungsi pemegang kartu penghitungan fisik, fungsi penghitung dan fungsi pengecek. Tujuan penghitungan fisik sediaan adalah untuk meminta pertanggungjawaban atas barang yang disimpan oleh fungsi gudang dan pertanggungjawaban atas ketelitian dan keandalan data sediaan yang dicatat pada kartu sediaan oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencantumkan kos satuan sediaan yang dihitung dalam daftar hasil penghitungan fisik sediaan atau inventory summary sheet. Fungsi akuntansi umum yaitu bertanggung jawab untuk mencatat jurnal adjustment sebagai hasil penghitungan fisik sediaan ke dalam jurnal umum. Dokumen. Dokumen yang digunakan dalam penghitungan fisik sediaan dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu dokumen sumber atau source dokumen, yaitu dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam akuntansi, dan dokumen pendukung corroborating dokumen atau dokumen penguat, yaitu dokumen yang membuktikan validitas terjadinya transaksi. Transaksi, penghitungan fisik sediaan, dokumen sumbernya, kartu perhitungan fisik atau inventory tag, dokumen pendukungnya tidak ada. Transaksi adjustment catatan akuntansi, dokumen sumbernya bukti memorial, dan dokumen pendukungnya daftar hasil penghitungan fisik atau inventory summary sheet. Kartu penghitung fisik digunakan untuk merekam hasil penghitungan fisik sediaan, baik yang dilakukan oleh penghitung atau counter maupun oleh pengecek atau checker. Bukti memorial atau journal voucher sebagai dasar pencatatan depresiasi aktiva tetap berwujud, amortisasi sewa dan aktiva tidak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Daftar hasil penghitungan fisik. Hasil penghitungan fisik sediaan yang telah terkumpul di dalam kartu penghitungan fisik kemudian dicatat di dalam daftar hasil penghitungan fisik untuk ditentukan harga pokok satuan dan kos total setiap jenis sediaan yang dihitung.
Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam aktivitas penghitungan fisik sediaan adalah yang pertama, yaitu buku pembantu sediaan. Salah satu tujuan penghitungan fisik sediaan adalah untuk mengadjust catatan dalam buku pembantu sediaan berdasarkan hasil penghitungan fisik sediaan. Yang kedua, yaitu jurnal umum. Dalam penghitungan fisik sediaan, jurnal umum digunakan untuk mencatat adjustment sediaan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam daftar hasil penghitungan fisik sediaan. Aktivitas pengendalian yang diperlukan dalam aktivitas penghitungan fisik sediaan. Aktivitas pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteksi salah saji mencakup yang pertama, pemisahan penghitungan dengan pengecek. Yang kedua, penggunaan kartu penghitungan fisik sediaan bernomor urut tercetak. Yang ketiga, pemegang kartu penghitungan fisik sediaan mempertanggungjawabkan pemakaian kartu tersebut dan pencatatannya ke dalam daftar hasil penghitungan fisik sediaan. Yang keempat, pengecekan secara independen pencantuman kos sediaan ke dalam daftar hasil penghitungan fisik sediaan. Yang kelima, pengecekan secara independen terhadap perkalian antara kuantitas dan kos per unit dalam daftar hasil penghitungan fisik sediaan. Yang keenam, pengecekan secara independen posting ke dalam buku pembantu sediaan berdasarkan daftar hasil penghitungan fisik sediaan. Yang ketujuh yaitu panduan akun dan mereview pemberian kode akun. Penjelasan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap aktivitas penghitungan fisik sediaan. Auditor perlu mempelajari instruksi tertulis penghitungan fisik sediaan yang disusun oleh klien untuk memperoleh keyakinan mengenai yang pertama, independensi karyawan yang diikutsertakan dalam panitia penghitungan fisik sediaan dari fungsi penyimpanan barang dan fungsi akuntansi sediaan. Yang kedua, yaitu ketelitian metode yang digunakan untuk pengukuran sediaan. Dalam pengamatan penghitungan fisik sediaan, auditor melakukan kegiatan yang pertama yaitu mengamati pemisahan fungsi penghitung, pengecek, dan pemegang kartu penghitungan fisik dalam tim penghitungan fisik sediaan. Yang kedua, mengamati karyawan yang ditugasi untuk melakukan penghitungan fisik sediaan, yang seharusnya bukan karyawan yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang di gudang dan pencatatan sediaan di fungsi akuntansi. Yang ketiga, mengamati alat yang digunakan sebagai pengukur dan metode yang digunakan dalam penghitungan sediaan. Yang keempat, mengambil sampel kartu penghitungan fisik yang sudah digunakan yang disimpan sementara oleh pemegang kartu penghitungan fisik dan memeriksa nomor urut tercetaknya dan pertanggungjawaban pemakaian nomor urut. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.